ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai membahas materi bahasa Arab kita, mari kita ya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di pertemuan sebelumnya kita masih ada beberapa hal yang perlu dibahas, yakni di pertemuan pertama itu, yakni latihan membaca teks di dalam bahasa Arab, begitu ya. Kalau di pertemuan sebelumnya yang baru kita bahas ialah teks 1, 2, 3, sampai 5 ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sebelum membaca teks yang di meeting 2, kita akan lanjutkan membahas nomor 5 sampai nomor 11 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti biasa mungkin ada yang mau jadi volunteer ya untuk menjawab pertanyaan nomor 6 ya. Mungkin ada di kalangan Bapak Ibu yang mau menjawab, mungkin yang nomor 6 silakan tinggal dibacakan saja. Oh ya, kalau misalnya suaranya tidak terlalu jelas, mohon disampaikan saja di forum Bapak Ibu. Oke, ini nomor 6 ya. Nomor 6 ini banyaknya secara susunan katanya. Ini ada man'ut na'at, ada mudhaf ilaih. Ya, boleh saya coba Sas? Ya, boleh silakan Pak M. Amma ikhtilafud dhahiru fi ashkalin nasi wa alwanihim wa ajnasihim wa lughatihim falaisa min amrin qati'in ya'tamidu fi tafriqihim. Oke. Ada satu poin yang mungkin di ini Ada ini. yu'tamadu. Oh, yu'tamadu ya. Iya. Nah, mungkin kita coba lihat terjemahannya, Pak. Adapun perbedaan yang jelas pada model manusia, bentuk model manusia dan warnanya, warna kulit wa ajnasihim. Ajnasihim apa ya? Jenis bangsa bisa ya. Bahasa ya. Bahasanya dan pada bahasa mereka dan lugat juga berarti bahasa juga ya? Ya. Ajenas itu bangsa. Oh bangsa, jins, oh ya. Jins. Bangsa dan bangsa-bangsa dan bahasa mereka bukanlah perkara yang qati, bukan sesuatu yang pasti. Ya teman-teman Yu'tamadu yang dijadikan sandaran. Yang dijadikan sandaran yang menjadi dasar perbedaan mereka ya. Dalam memecah-mecah mereka ya, dalam seperti itu. Pengelompokan mereka. Pengelompokannya. Ya, itu seperti itu pembacaannya. Jadi di sini kan kita menemukan materi yang relevan dengan yang relevan dengan pembahasan kita di pertemuan pertama, yakni falaisa min amrin qati'in yu'tamadu fi tafriqihim.
Nah, jadi bukan yang namanya perbedaan secara lahir itu bukanlah perkara yang pasti ya. Yu'tamadu yang dijadikan sambaran dalam membeda-bedakan mereka begitu. Ya. Oh, tadi yu'tamadu itu maju pasif ya? Iya, pasif. Nah, ya, jadi pasif. Memang dalam membaca ini, kok kenapa ini bisa dibaca pasif, yang nggak dibaca aktif? Nah, itu kita tanyakan subjeknya itu kembali kemana begitu ya. Nanti kalau seandainya ada subjeknya lahir di situ, ternyata di sini apa namanya itu subjeknya itu nggak kembali ke sini misalnya al-ikhtilafu begitu. Al-ikhtilafu ini mungkin adalah bisa kita jadikan sebagai apa namanya tuh mubtada misalnya, khobarnya taruhlah di sini. Begitu. Falaysa min amrin qati'in yu'tamadu fi tatbiq. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah pada amrin qati'in yu'tamadu. Perkara pasti yu'tamadu yang dijadikan dasar untuk membedakan mereka. Begitu. Nah, ini yang kita sisipkan kata yang di sini. Begitu. Oke, bagus Pak. Ini untuk yang nomor 6. Tinggal nomor 7 mungkin. Ada yang mau baca? Ustaz, Sri mau baca. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bal hadzal ikhtilafu dalilun qawiyyun yuduna ila hurmatillahil khaliqi wa qudratihi wa ibda'ihi fi khalqihi. Oke. Bal apa hadzal ikhtilafu dalilun Qawiyyun. Putus-putus ini ya. Oh, bentar. Bal hadzal ikhtilafu dalilun qawiyyun yurshiduna ila uzmatillahil khaliqi wa qudratihi wa ibda'ihi fi khalqihi. Ya. Bagus, ini pas dan sesuai. Lalu terjemahannya bagaimana? Akan tetapi perbedaan ini ialah suatu bukti yang kuat yang menunjukkan kita kepada kebesaran Allah yang Maha Pencipta dan pasanya wa ibda'ihi dan pembuatannya gitu, ibda, pembaharuannya. Iya, iya. Dan pembaharuannya dalam menciptakannya. Suaranya memang putus-putus ya. Apa lagi di sana soalnya kita habis hujan ya. Kalau misalnya dalam penerjemahan tuh ya misalnya pakai wifi soalnya bentar. Cari dulu. Ya, silakan. Akan tetapi perbedaan ini ialah suatu bukti yang kuat yang memberikan petunjuk kepada kita tentang kebesaran Allah yang Maha Pencipta dan mahamnya. Gimana ya Ustaz yang maknanya yang benar kan? Ya, tadi udah benar sebenarnya yang udah disampaikan itu. Akan tetapi perbedaan ini merupakan petunjuk yang kuat ya, yang menuntun kita, yang mengarahkan kita akan kebesaran Allah yang Maha Pencipta, kemahakuasaannya, kemaha penciptaannya terhadap ciptaan-ciptaannya, misalnya begitu aja. Oh, ibda itu artinya Maha Penciptanya juga Ustaz. Karena al-badi' itu kan yang Maha menciptakan juga ya. Innallaha badi'us samawati wal ardh. Nah, kita ini aja ke ininya apa? Kalau kita nisbatkan misalnya kayak penciptaan ataupun kebesaran ya kan kepada Allah ya berarti kan sesuatu yang maha gitu ya. Seperti itu aja. Tapi tadi terjemahan udah oke kalau tadi. Terima kasih Ustaz. Yo, sama-sama. Nomor 8
mungkin. Ana Ustaz. Oh ya, Bu Kitya. Iya, baru bisa nyambung soalnya hujan besar dari tadi siang sampai sekarang ini Ustaz. Di sini juga hujan ya, Bu. Ini Oh ya. Tangsel ya, Ustaz. Iya, agak putus-putus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha wujidal ikhtilafu fil mujtama'atil basyariyati fayambaghi an yakuna dzalika minadz-dzawahiri tabi'iyyati. Oke, bagus itu. Apabila ditemukan perbedaan dalam masyarakat, fayambaghi, maka sebaiknya atau sejogjanya, dzalika kembalinya kemana? Apa ya? Sebaiknya. Ya, berarti kan al-ikhtilaf itu. Sebaiknya an yakufa yang bagi an saya jadi ya. Sebaiknya sebaiknya apa? Hal biasa gitu ya. Sebaiknya. Oh, itu hal biasa. Itu hal biasa. Itu kan hal ini biasa yang merupakan dhawahiru tabi'iyah, apa kebiasaan bukan kebiasaan tabiat ya. Tabiat itu bisa diartikan tadi ya secara ringkasnya kalau terjemahan letterleknya kan adz-dzawahir itu fenomena atau bi'iyatu itu fenomena alami. Fenomena alami berarti sesuatu yang biasa. Sebaiknya dianggap merupakan bagian daripada fenomena alami. Fenomena biasa ya perbedaan itu. Tabi'iyah diartikan juga biasa bukan alami. Iya, tabi'iyah alami bisa. Alami bisa karena alami. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama itu, kata tobi'atun itu memiliki varian makna yang bermacam-macam, tidak hanya tobi'ah alam ya, tobi'i alami begitu, tapi juga bisa artinya itu watak begitu ya. Saya sendiri kalau misalnya menemukan teks-teks di ilmu kalam itu, membaca kitab misalnya karya Al-Baqillani namanya kitab At-Tamhid fi Ilmil Kalam, atau membaca kitabnya Abul Ma'ali Al-Juwaini namanya kitab Asy-Syamil ya, Asy-Syamil, kitab ilmu kalam itu dari aliran Asy'ariyah. Itu akan sering kita menemukan kata tobi'atun. Ini terjemahannya apa? Dan agak susah ya untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia begitu. Jadi mau tidak mau karena susah ya sudah diletakkan saja ke teks bahasa Arabnya. Jadi kalau kalau kata tobi'ah itu menurut para ahli kalam adalah suatu hukum yang berlaku di alam semesta ini berbasis pada sebab akibat begitu. Jadi A mengakibatkan B, B mengakibatkan C dan seterusnya. Nah, yang seperti ini mereka tolak gitu. Tobi'ah seperti ini itu mereka tolak karena apa? Karena ilmu kalam, ahli kalam, entah itu Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, mereka berkeyakinan bahwa dalam alam semesta ini tidak ada hukum sebab akibat. Imam Al-Ghazali misalnya di dalam kitab Tahafutul Falasifah gitu, kenyang kata beliau itu tidak dihasilkan dari kita makan ataupun api ya kertas kita bakar langsung jadi abu kan ya. Nah itu si api itu bukan penyebab dari terbakarnya, bukan penyebab kertas itu menjadi abu, katanya begitu. Jadi semuanya itu namanya kebiasaan saja. Jadi bukan tobi'ah. Nah, kalau tobi'ah, nah tobi'ah itu ya sudah tobi'atnya. Kalau seandainya ketika api menyentuh kapas, si kapas itu akan terbakar.
Nah kalau kata Imam Ghazali, enggak katanya. Yang namanya kapas itu tidak terbakar oleh apinya. Itu hanya kebetulan saja, hanya adatnya seperti itu. Nah jadi nanti ada tobiat, ada ada. Nah ini memang kaya sekali ya bahasa Arab. Itu Iya, satu iya. kata itu memiliki makna yang cukup dalam. Nah salah satunya ya ini ya alami ini ya, tobiai, alami atau bisa kita artikan sebagai lumrah atau biasa begitu. Seperti itu. Oke, bagus Ibu untuk nomor 8. Nomor 9 mungkin ada yang mau baca, silakan. Kalau nggak ada saya coba Ustadz. Oh iya, silakan Walaupun Bu Roma. susah, ini agak susah nih. Wala yang bagi lifiatit Lifiatin, ya. Lifiatin, Lifiatit tagawwali at-taghawwulu, lifiatit tagawwuli. Lifiatin, nah gitu. Oh enggak ini, enggak mudhof ke fiatin. Bukan, ini jar majrur. Li dan fiat jar majrur. Oke. Lifiatin at-taghawwulu ala fiatin ukhra. Betul. Qatala yuqatilu Qatala yuqatilu. Nah, yunya kan diganti jadi Qatala yuqatilu. Tuqatiluha bisa? Betul ya. Itu bisa. Di anna dzalika yujatul adawatu. Yujidul adawatu. Nah, ada majhul bukan? Itu kan ini ya. Adawata. Ya, adawata, betul. Yujidul adawata wal bagdoa. Betul. Fil mujtama'i wa yusirut na'arati atau ifiyati baina afrodiha. Oke, ini an-na'rati to ifiyati. Nah, tat itu ini Ibu. Ya. Kira-kira ini dibacanya ta apa ti? Bukannya apa itu namanya itu? Itu sambung apa namanya itu? Itu apa tuh kalau? Iya, man'ut nat. Man'ut kepada an-na'arot, Ustaz. Ya, an-na'rot. Nah, sementara kita dia anu ya, apa? Maf'ul ya? Iya, maf'ul bih. Oh, an-na'aratit ta'ifiyata. Iya, betul Ibu. Baina afrodiha. Oke, bagus Ibu. Mungkin tinggal terjemahannya mungkin. Dan tidaklah pantas fi'atun apa Ustaz saya kok hilang ya mufradatnya ini. Fi'atun itu kelompok, satu kelompok. Tidak pantas bagi lifiatun. Bagi sekelompok penghancur. Iya. Tagawul menghancurkan kan, menyesatkan. Iya. Hancurkan. Kelompok tidak layak lifiatin untuk suatu kelompok at-taghawwulu menyerang, menghancurkan, menghancurkan atau menyesatkan pada kelompok yang lain dengan saling berperang. Ya, dengan menyerang, ya betul. Dan saling menyerang karena hal tersebut yujidu didapati menimbulkan ya. Yujidu menimbulkan. Menimbulkan permusuhan dan bagdo itu ada wal bagdo dan perpecahan ya Ustaz. Iya, kebencian. Fil mujtama'i di dalam kelompok, di dalam masyarakat. Wa yusirun na'arat dan
membekas apa itu narot tadi itu? Atharo, ya. Perpecahan kelompok ya, perang kelompok. Betul. Perang sektarian. Ya. Sektarian atau Ifiyah itu juga sektarian itu tadi kan? An-narot itu perpecahan, permusuhan, atau perang, ya. Atau Ifiyah itu sektariannya. Sektariannya. Baina afrodiha di antara orang per orangnya. Iya, di antara di kalangan orang per orangnya. Orang per orangnya. Oke. Ya, mohon maaf belum fase. Enggak, Ibu, ini juga udah bagus ini. Coba usah dilem-lem. Ya, tadi walayam bagi lifiatin, dan tidak selayaknya bagi satu kelompok atau kawulu menyesatkan ala fiatin ukhra terhadap kelompok yang lain, tuqatiluha dengan menyerangnya atau dengan apa gitu ya, dengan saling berperang. Lianna dzalika, karena dzalika ini nanti balik lagi ke at-taghawul begitu. Nah, karena menyesatkan atau saling menyesatkan itu yujidu al-adawata dan kebencian fil mujtama'i di masyarakat. Dan yuthiru memicu an-na'rati at-ta'ifiyata terjadinya perang sektarian antar individunya begitu ya. Oh, ujaran kebencian itu ya, Ustadz. Iya, yang sekarang terjadi kan? Iya. Yang sedang viral. Yang sudah ada ininya ya, undang-undangnya. Iya. Nah, ini seperti ini. Oke, bagus. Nomor 9. Kalau atau gowul itu wazannya wazan apa ya mungkin Ibu? Wawala fa'ala. Ya. Tafa'ulan. Tafa'ulun. Betul sekali. Nah, sekarang kita beranjak ke nomor 10. Mungkin ada yang mau baca? Silakan. Yang belum. Yang belum siapa ya? Bu Opo atau Bu Jahratul Astriani. Oh, itu udah Ibu. Bu Syarifah ya? Apa? Oh iya, Bu Syarifah. Sedang sholat kali. Sedang sholat mungkin. Mungkin Ibu lagi? Bu Romla lagi? Ya, boleh. Ya, silakan. Bal yang bagi ayakuna dzarikal ikhtilafu sabilan wadihan betul ihtada bihin nasu lita'arufi mungkin. Lita'arufa apa Ustaz? Kan dari ta'arufa ya ta'arufu ta'arufan berarti lita'arufi benar betul ya. Oh lita'arufi baina afrodil mujtama'il wahidi betul wasa'yu liijadil masalihil mushtarikati bainahum. Oke. Tidaklah layak, tidak bal yang bagi akan tetapi sebaiknya hal tersebut perbedaan tersebut sebagai jalan yang jelas untuk memberi petunjuk bagi manusia untuk saling mengenal di antara individu dalam masyarakat yang majmuk. Apa itu? Satu masyarakat. Ya, dalam satu masyarakat. Satu masyarakat ya. Wasa'yu dan usaha tersebut. Nah, wasa'yu ini balik ke mana kira-kira?
kembali kepada baina afradi mustami ya Ustaz. Litta'aruf. Oh, litta'aruf, litta'arufi. Berarti. Dan usaha. Wasa'yi berarti ya. Wasa'yi ya. Wasa'yi. Usaha apa Ustaz? Iya, dan berusaha. Dan berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan kelompok di antara bersama. Kemaslahatan bersama di antara mereka. Ya, betul Ibu. Oke, ini sudah bagus lah ya. Nanti tinggal pede aja gitu Ibu ya. Ya, harus di pede-pedein aja ya Ustadz. Iya. Oke. Salah kenceng. Ya, nomor 10 tadi seperti yang sudah diterjemahkan. Yo, Bukit Tiah Genti sekarang. Saya lagi ya. Mungkin kalau ada yang lain. Betul, ya, udah bagus tuh anunya suara. Ustaz. Siapa? Jahrotul Asria. Siapa tadi? Oh iya, silakan. Oh, udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad asyara Allah subhanahu wa ta'ala fil ayatil qur'aniyyah ila annahu la majala litafaduli bainan nasi illa ala asas taqwa wal qurbi min Allah 'azza wa jalla. Oh, oke. Wah, mantap. Mantap ini. Maka sesungguhnya Allah telah mengisyaratkan di dalam ayat Al-Quran bahwasanya tidak ada aspek untuk saling mengutamakan di antara manusia kecuali atas dasar takwa dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah 100. Ya, 100 nih, betul ya. Terima kasih Ustaz. Oke. Tidak ada yang saya jelaskan lagi di sini Bapak Ibu. Saya kira ini sudah bisa lah ya untuk membaca teksnya. Nah, sekarang kita coba langsung ke meeting kedua. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu di? Ya, sudah Ustaz. Sudah ya. Oke. Kita lihat di sini di Let's Practice ini. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Rumahku lebih besar daripada rumahmu. Baiti akbarun min baitiki. Oh iya. Baiti akbarun baitiki. Akbarun min. Akbaru ya. Min. Akbaru. Oh, nggak boleh tanwin Ustaz. Nggak boleh karena polanya kan af'alu. Jadi nggak menerima. Akbaru min. Baitiki ya. Baitika atau baitiki. Baitika baitiki. Kalau Baitaka. Nomor 2, Ibu mungkin. Ini merupakan buku paling. Hadal kitab apa manfaat? Ada kitabun anfa'u fi hadhil madrasah. Madrasati. Bukan anfa'unya di depan Ustaz ya. Gimana? Dan hadza anfa'ul kitabi fil madrasati. Betul itu. Hadza anfa'ul kitabin fil hadza anfa'ul kitabi fi hadhil madrasati. Madrasah. Hadza anfa'u al-kitabi fil madrasati. Seperti itu. Oke, betul. Nomor 3 mungkin ada yang mau jawab? 3. Man atwalu talibi fi dzalikal fasli. Man atwalu. Oh, Pak, atwalu tinggi. Oh, ada kata satu untuk tinggi ya. Tinggi itu alin. Mana yang cocok? Ya, alin juga bisa. Tapi lebih enak atwal saja kali ya. Oh, atwal ya. Ya. Karena fisik. Man atwalu talibi
fi dzalikal fasli. Betul. Man atwalut talibi fi dzalikal fasli. Oke, bagus. Nomor 4. Zainabu Asgharut Tirmidzi fi hadhihi madrasah. Ya. Fi tilkal madrasah. Tilka madrasah. Betul. Zainabu asgharu Tirmidzi Zati. Kan Zainab perempuan. Asgharut Tirmidzi. Ya. Fi tilkal madrasah. Betul. Oke. Nomor 5. Mobilku lebih bagus. Saya roti ajmalu min saya rotiki. Saya rotika. Ya, tika, tiki bisa. Tergantung pada Oh iya. yang diajak bicara. Kalau perempuan ya ki. Oh iya. Oke, betul Ibu. Di ajmalu min saya rotiki. Ya. Oke, ubahlah isim-isim ini menjadi isim tafdil dan sebutkan artinya masing-masing. Saya kira gampang ya Ibu. Rohisun. Arkhos. Ya, arkhosu. Mahirun. Amhar. Ya, amharu. Ya. Salihun. Aslahu. Sabirun. Asbaru. Oke. Syahirun. Ashhar. Ashhir. Ashhar. Ashhir nggak ada. Nggak ada. Ashharu Ibu ya. Ashharu. Oke. Ini saya kira gampang ya Ibu. Nah, kalau kemarin ini sudah saya jelaskan bahwa selain maknanya itu adalah lebih dan daripada, paling dan juga dalam konteks tertentu ada juga isim tafdil yang menghendaki diterjemahkan menjadi terlalu ya Ibu. Terlalu. Nah, itu kalau seandainya kebanyakannya kalau kita menemukan ada isim tafdil, kemudian setelahnya ada min, dan setelahnya ada an al-fi'al, begitu ya. An dan al-fi'al. Saya coba sebentar. Kita sudah kelihatan ya Bu? Dalam bentuk Word. Oke. Nah, jadi kalau kita menemukan satu formula dalam bahasa Arab yang di situ misalnya ada ismu at-tafdil, ya. Kemudian ada min, kemudian ada lagi disebutnya kalau di dalam nahwu itu namanya an masdariyah. Sama Ustaz Junal mungkin apa sudah disampaikan materi ini? An masdariyah. Kalau belum saya coba sampaikan dulu ya. An masdariyah itu misalnya ada an tasumu, misalnya begitu ya. Dalam Al-Quran itu kan ada an tasumu khairul lakum. Nah, begini. An tasumu khairul lakum. Kenapa disebut an masdariyah? Nah, karena an di sini an tasumu
Tasumu ini berarti domirnya apa kira-kira? Domirnya hum. Antum. Apa? Oh, antum. Ya, An. letaknya antum. Ya, antum. Berarti kan, nah ini kita ubah menjadi masdar. Siamukum. Nah, siyamukum atau saumukum. Siyamukum khairun lakum. Khairul lakum. Nah, ini makanya disebut sebagai an masdariyah karena dia bisa diubah menjadi konstruksi masdar yang menjadi mudhaf plus dengan yang menjadi fa'il dalam kata aslinya. Begitu ya. Tadi disebutkan an tasumu. Antasumu. Oh, tak itu kemana ya? Kok bisa lupa? Antasumu. Huruf C. C, Ustaz. C. Tak itu C hurufnya. C. Huruf C kalau di keyboard. Oh, ini di sini J. Oh iya, betul. Iya. Tasumu, betul. Khairul lakum. Nah, di sini. Tasumu di sini kan berarti gabungan daripada asyam dan domirnya berupa Antum. Gitu. Nah, kalau seperti ini nanti kita ubah saja. Kalau menjadi mudhof kan berarti Tasumu. alif lamnya dihilangkan kan? Antum khairun. Jadi siam kan? Begini. Antum jadi kum kan? Jadi bukan siamun antum tapi siamukum. Begitu. Khairul lakum. Nah, inilah yang disebut sebagai an masdariyah. Kenapa disebut an masdariyah? Yaitu karena bisa ditakwil, bisa dialihkan, bisa disubstitusi dengan masdarnya. Jadi antasumu ini sama saja dengan siyamukum, begitu kan? Antasumu itu sama dengan siyamukum. Tadribuna antadribu sama dengan dorbukum. Apalagi ya? Antuqatilu sama dengan muqatalatukum. Begitu. Nah, ini yang disebut sebagai an masdariyah. An yang masuk kepada fi'il mudhari, kemudian gabungan antara an dan fi'il mudhari itu bisa kita ubah menjadi masdar, ya, masdar yang nanti mudhof ilainya, masdarnya itu nanti menjadi mudhof dan mudhof ilainya itu asalnya dulunya adalah fa'il dari bentuk fi'ilnya. Ya. Di sini kan kum ini adalah mudhof ilaih, tapi dia merupakan fa'il yang berupa antum dari bentuk fiilnya, tasumu kan begini. Begitu. Jadi kemudian dia di-convert, dipindah ke masdar jadinya seperti itu. Begitu. Nah, jadi kalau seandainya kita menemukan konstruksi seperti ini, ada isim tafdil, kemudian min, terus ada an masdariyah seperti ini, maka itu kita bisa terjemahkan sebagai kata terlalu, begitu. Contoh yang lain lagi, misalnya ini isim tafdilnya, contohnya nah begini. Hadzal kitabu, apa ini bacanya? As'abu. As'abu. Min an Akro'aha. Akro'ahu. Akro'ahu. An akro'ahu. Iya, hadzal kitabu as'abu min an akro'ahu. Buku ini terlalu paling sulit, terlalu sulit untuk untuk saya dibaca. baca.
Gitu ya. Terlalu sulit untuk saya baca atau terlalu sulit untuk dibaca juga bisa seperti itu. Contoh yang lain, misalnya hadhil masafatu atau al-masafah saja. Al-masafatu baina Jakarta wa Aceh. Jarak antara Jakarta Dan Aceh. Alfun. Ya, atwalu min an tuqta Nah, ada yang mau baca mungkin silakan, Ibu. al-masafatu baina Jakarta wa Aceh atwalu min antaqta'a bil masyi al-aqdam. Ya, Jarak antara Jakarta dan Aceh terlalu panjang untuk dilalui dengan jalan kaki. ya, Gila. untuk ditempuh dengan jalan kaki. Iya, ditempuh. Nah, di sini kita lihat taqta'u ini kan artinya memotong ya. Tapi untuk konteks al-masafah itu artinya adalah menempuh. Begitu. Jarak antara Jakarta dan Aceh terlalu lama untuk ditempuh dengan jalan kaki. Seperti ini ya. Nah, jadi isim tafdil min terus ada an masdariyah, nanti bisa kita terjemahkan sebagai sebagai terlalu begitu. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Ya, kalau bentuk biasa dari terlalu selain dari isim tafdil apa, Ustaz? Misalnya kalau kita mengatakan kamu terlalu lama tidur gitu. Oh ya. Bentuk biasanya apa ini? Anta ya numta tawilan jiddan begitu bisa. Jadi pakai tawilan jiddan, pakai jiddan biasanya. Ya, jiddan. Pakai ini. Tapi ini konstruksi bisa dikatakan konstruksi idiomatik mungkin ya. Kalau isim tafdil min an masdariyah nanti kita bisa artikan terlalu itu. Sama seperti bahasa Inggris kan terlalu kadang tidak bisa diterjemahkan melalui to saja ya, tapi macam-macam itu. Ya, misalnya terlalu panas, terlalu kurus, terlalu itu tambah jiddan ya. Jiddan, betul. Iya, tambahkan jiddan. Ya. Ustadz itu di situ antaqta'a di situ masdar. Bukan. Ini kan ada an, enggak boleh masdar. An itu fi'il. Iya. Ya, itu di situ di atas kan rumusnya isim tafdil ditambah min ditambah an masdariyah. Terus yang di bawah situ kan bukan masdariyah, bukan masdar. Oh iya. Nah, ini an masdariyah, Ibu, karena bisa kita ubah sama seperti ini kan antasumu. Di sini adalah antuk toha atau antak toha misalnya. Antak toha. Nah, ini bisa kita ubah menjadi qad aika gitu. Nah, antak toha itu bisa kita ubah menjadi qat'uka. Kan kita ini di convert itu. Yang dimaksud dengan an masdariyah itu ada an plus fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari, gabungan antara an plus fi'il mudhari ini bisa kita convert ke bentuk masdarnya. Dan fa'il yang ada di dalam
fiilnya itu bisa kita convert menjadi mudhof ilaih kalau sudah dibentuk ke masdarnya begitu. Seperti antasumu khairul lakum. Antasumu. Nah, kita ubah menjadi masdar tasumu, itu kan masdarnya Ya, dari soma yasumu siam. ya, begitu ya. Sementara karena tasumuna antum, berarti kan itu gabungan antara siam dan juga antum. Dijadikan sebagai mudhof ilaih sehingga menjadi siyamukum begitu. Nah, inilah yang disebut sebagai an-masdariyah. Ya, An-masdar itu bukan berarti takto u-nya ini masdar, bukan, boleh ya. tapi Untuk fiil mencapai mudhari. untuk mencapai arti yang terlalu itu loh Ustaz. Kan harus dibikin seperti rumus itu, dibikin an dan masdariyah begitu. Sementara kan itu masih belum dirobah gitu loh Ustaz. Oh iya ya. Nah, yang ini kan an masdariyah itu yang saya maksud itu adalah an plus dengan al-fi'al al-mudhari begitu. Al-fi'al al-mudhari. Oke. Tapi al-fi'al mudhari'nya ini bisa kita ubah menjadi masdar. masdar. Masdar plus dengan domir yang ada di fi'il itu, di fi'il mudhari itu. Nah, ini yang disebut An-masdariyah. masdariyah. Begitu. Jadi an-masdariyah itu bukan masdarnya, tapi si fi'il mudhari yang ada di situ itu kita bisa ubah menjadi masdar kayak begitu. Seperti ini. Gitu. Jadi kalau an kan ini udah ada ya. Ya. An, min. Nah, kemudian ada taqto'a, ini adalah al-fi'al Ya, begitu. Nah, yang ini bisa kita ubah menjadi masdar si fi'il mudhari'nya itu. Masdar dari taqto'u itu kan qata'a yaqta'u qat'un. Qat'an. Ta ini kan berarti anta. Nah, berarti masdar tadi sudah. Ka. Iya, al-qat'u plus domirnya anta kan. Nah, anta begini. Anta. Nah, al-qat'u plus digabung dengan anta dalam mudhof ilaih, berarti kan ini dihapus. Ya, berarti qat'u. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira bisa. Al-masafatu baina. Jadi itu artinya yang atas maupun yang bawah artinya sudah terlalu. Akan sama saja nanti. Sama saja. Jarak antara Jakarta dan Aceh atwalu lebih sangat panjang. Ya, terlalu panjang. Sangat panjang. Iya, terlalu panjang. Min qata'ika untuk engkau tempuh bil masyi alal aqdam. Gitu. Itu berarti isim tafdilnya sudah hilang sama sekali ya Ustaz ya? Masih ada. Kan ada atwalu. Oh iya. Nah, cuma yang udah hilang ya ini antak toa ini udah diganti jadi kotok. Ika. Saya melihat contoh yang di siamukum ini Ustaz. Kalau yang di bawah memang masih ada toh. Kalau yang ada atwalu, yang siamukum ini khairul lakum ini kan kayak nggak ada bekas isim tafdilnya kayak yang di atas itu. Ya, ini konteksnya saya sedang menjelaskan apa itu an-masdariyah. Makanya saya bingung dari tadi itu yang contoh yang siamukum itu nggak ada bentuk masdarnya. Kalau yang bawah ini kan jelas ashabu, terus atwalu, tapi yang di siamukum tidak ada gitu. Ya, yang ini saya pisahkan saja ya Bapak Ibu supaya maksudnya ini saya lagi menjelaskan an-masdariyah. An-masdariyah. Ya, seperti apa sih? Nah, begitu. Saya jadi bingung kurang-kurang tadi padahal hanya contoh untuk yang an-masdariyah saja.
Jadi ini contoh an masdariyah ini. Berikut dengan convertnya, diubahnya itu seperti apa? Seperti ini kan. Nah, kalau ini hadal kitabu as'abu min an akra'ahu, kalau kita ubah menjadi an masdariyah berarti Qira'ah. al masdar dari ini Qira'a yaqra'u qira'atan. berarti kan al qira'ah. Hadal kitab as'abu min Al qira'ah. Kemudian domirnya apa di situ? Ana. Domir ana ya. Ana qara'tu. Qira'a yaqra'u qira'atan. Qira'ati. Ya. Bacaan saya. Domir ana. Iya. Nah, hunya ya. Hunya karena ini ya sudah kita ubah aja menjadi lahu lah ya. Nah, jadi gimana? Hadal kitab as'abu min qiraati. Mungkin begitu. Ya. Hadal kitabu as'abu min qiraati lahu. Gitu ya. Qiraati. Itu ada ya mukhotabnya enggak, Ustaz? Qiraati. Ya, qiraati. Panjang. Ya. Ini bisa kita kan jadi begini. Ya mukhotab ya? Enggak, ini bukan ya mukhotab. Maksudnya kan untuk menggantikan kata ana itu domir mutasil. Ya itu domir ana kan? Jadinya adalah. Iya, maksudnya dijadikan domir mutasil menjadi milik begitu. Iya, betul. Betul. Ya mati toh. Kalau ana kan masih domir munfasil. Iya. Ini kan nanti kalau, jadi digabung. Ini kan mudhof. Ana dan qiraah. Kalau begitu maksudnya diganti dengan itu. Qiraati lahu ya. Iya, ketika sudah ketika ini dijadikan mudhof ilai ke al-qiraah, berarti kan jadi ya begitu kan, qiraati begitu. Bukan qiraatun ana, berarti ya salah itu mah. Qiraati lahu. Begitu. Oh, ada tambahan. Iya. Lahu. Lahunya untuk yang hu-nya itu ya. Iya, iya. Udah kitab. Kita balik lagi ke kitab. Kita munculkan lamnya untuk supaya karena domir apa namanya itu domir yang menjadi maf'ul bih itu kan nggak ada ya kecuali dalam kategori iyahu, iyaka, iyaka na'budu misalnya. Itu kan biasanya jadi munfasil jadinya. Tapi untuk konteks ini kita pakai lil milki saja, lahu gitu. Terhadapnya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Ya, cukup Ustaz. Oke, nah itulah maknanya ya. Jadi kaidahnya begitu. Sekarang kita balik lagi. Assalamualaikum. Oh ya, Pak Supri izin untuk tidak hadir. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini ya akan sama saja audahu min an yushar. Terlalu jelas min an yushar untuk disebutkan min an yushar ilai. Nah, kecuali ada yang tadi ya. Nah, ini penerjemahan asghoru min maqasiha. Ternyata di sini ada juga yang bentuknya adalah isim ya, yang bisa dalam pengertian arti terlalu. Nah, bagaimana kasusnya kalau untuk seperti ini? Nanti tinggal kita cek saja kalau saya mengartikan terlalu dalam konteks yang nomor 3 ini pas atau tidak begitu. Itu nanti sense kebahasaan saja. Sense kebahasaan kita yang nanti akan mampu menilai gitu, seperti itu. Nah, kemudian
Contohnya di sini bisa kita lihat yang menggunakan kata paling ya. Anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas. Kan Abu Bakar afrosan nasi. Abu Bakar merupakan orang yang paling kuat firasatnya. Di kalangan sahabat Nabi itu yang sangat kuat firasatnya itu ada namanya Umar bin Al-Khattab ya. Beliau disebut sebagai muhaddats. Muhaddats itu apa ya? Jadi kayak model ilmu wali begitu ya, kadang weruh seduruning winarah kenapa atau apa itu namanya. Tahu sebelum kejadian. Nah, itu Umar bin Khattab katanya. Jagonya itu, bahkan beberapa ayat Al-Qur'an juga usulan Umar itu malah lebih awal, lebih muncul duluan daripada turunnya wahyu. Ada beberapa konteks tertentu. Nah, itu disebutnya afros ataupun muhaddats namanya begitu ya. Muhaddats. Jadi muhaddats itu apa ya kalau saya bahasa sekarang? Indigo lah kayak gitu ya. Paranormal, Ustaz. Iya. Beda kayak indigo mungkin yang tepat kayaknya. Indigo ya. Iya. Jadi kayak Umar bin Khattab itu ketika pasukan tentaranya lagi nyerang ke Irak gitu kan, langsung kayak ada yang manggil kan, ada tentaranya, itu ada musuh. Padahal Umar bin Khattabnya lagi khutbah begitu ya. Dia seolah-olah di hadapan dia itu melihat. Nah, itu namanya muhaddats. Gitu. Muhaddats. Kalau yang seperti ini tuh kemampuan bawaan ya Bapak Ibu. Kemampuan bawaan. Di era Nabi juga ada yang nanti dibawanya ke arah yang sesat begitu ya, kayak model Tuleihah al-Asadi namanya itu. Tuleihah al-Asadi itu indigo juga, jadi dia tahu alam gaib itu. Tahu sebelum apa. Tapi dia manfaatkan untuk supaya dapat dukungan ya. Dia dianggap sebagai nabi begitu. Padahal dia nggak turun wahyu kan ya. Nah, Tuleikha al-Asadi ini kemudian diperangi oleh pasukan umat Islam. Murtad beliau, tapi kemudian masuk Islam lagi. Setelah masuk Islam lagi, nah Islamnya bagus gitu. Kan awalnya pernah beliau mengklaim diri sebagai nabi. Ya, sama seperti siapa satu lagi tuh yang dari Yamama. Musailamah ya, Al-Kadzab gitu. Nah, itu Tuleikha al-Asadi itu juga punya kemampuan seperti itu. Bisa. Kalau mungkin bahasa dulunya dukun lah ya. Kahin namanya. Nah, kahin ini yang mengetahui dikit-dikit tentang alam gaib. Nah, Tuleikha al-Asadi ini masuk Islam, kemudian murtad jadi nabi palsu. Tapi kemudian masuk Islam lagi, ditundukkan oleh Islam, masuk Islam lagi, dan dia kemudian ikut perang menghancurkan bangsa Persia dan Romawi, dan Islamnya bagus katanya beliau, karena kata Ibnu Khaldun ya, catatan di kitab Muqaddimah seperti itu. Itu namanya muhaddats, orang-orang muhaddats. Tapi yang paling banyak sesuai dengan wahyunya muhaddats itu ya Umar bin Al-Khattab. Kayak kasus masalah jilbab dan seterusnya, itu kan usulan Umar bin Khattab yang kemudian turun wahyunya begitu, seperti itu. Ini emang dahsyat ini sahabat-sahabat Nabi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti itulah materi tentang bagaimana kita menerjemahkan ismu tafdil ya. Ismu tafdil. Nah, ini kalau di sini ya aktsaru ta'akkulan. Ada lagi di sini aktsaru iltizaman. Nah, yang saya jelaskan kemarin bahwa setelah aktsaru atau asyaddu yang dipakai itu adalah masdar begitu. Iya, yang dipakai adalah masdar.
iltizaman, bukan aktsaru multaziman, tapi aktsaru iltizaman. Begitu. Atau aktsaru ta'akkulan, lebih rasional, lebih berpegang. Nah, kalau iltizaman itu kan berarti dari lazima yalzamu lizaman fahuwa lazimun wadaka malzumun, ya. Iltizam itu dari pola ifta'ala yafta'ilu. Jadi iltazama yaltazimu iltizam. Nah, kalau dari lazima yalzamu fi'il mudhari'nya isim fa'ilnya kan lazim, sehingga menjadi alzamu af'alu kan kalau diubah. Itu kan dari sulasi mujarrad. Tapi kalau dari sulasi mazid, nah, yang diambil adalah masdar gitu. Terus ditambahkan aktsaru atau asyaddu. Jadi kayak intaqoma yantakimu, yang artinya itu dendam, begitu. Bukan asyaddu muntakiman, tapi asyaddu intiqoman. Kalau kita pakai apa namanya tuh? Kalau Masdar. kita gunakan ya masdar ya. Kalau kita gunakan untuk isim tafdhil begitu. Tapi di situ kok tidak ada apa ya? Tidak ada apa? Yang domir apa ini? Itu kan begitu. Putus-putus Ibu suaranya. Halo, tes. Sudah ada suara. Ya. Sudah bisa terdengar Ibu? Sudah. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana? Seperti tadi kan dijelaskan kalau masdar itu kan ditambahkan dengan domir ya yang sesuai. Tapi di sini kayak hanya ta'akulan saja, tidak mengandung domir yang yang wadih seperti yang dicontohkan Ustadz tadi itu, seperti siamukum yang kayak begitu. Iya. Kalau itu konteksnya adalah an masdariyah Ibu. Jadi kita beda tema lagi. Oh. Iya, beda tema lagi. An masdariyah kan, jadi kan setelah, kalau sebelumnya kan aktsaru min, nah iya an masdariyah. Ini tidak ada minnya, An, tidak ada nggak itu. ada ini. Langsung masdar saja. Dan ini masdarnya menjadi tamyiz namanya ya. Tamyiz. Tiba-tiba langsung ini saja apa, mansub saja begitu. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ke teks di sini? Kalau tidak ada, mungkin siapa yang ini jadi volunteer ya untuk menjawab yang nomor 1. Pak Edi mungkin atau siapa? Ya Bapak-bapak. Coba Ustaz. Oh iya, silakan. Nomor 1 ya? Iya, nomor 1. Inna mu'alifatai. Inna mu'alifati. Iya. Al-imami. Al-aziz. Al-Ghazali. Aktaru min antahso mimma antuhso mimma ja'alahu min akbaril ulama'i asaron ala tarikhil fikri islamiyah al-islami.
Betul ya, seperti itu. Inna mu'allafatil Imam Al-Ghazali, sesungguhnya karya-karya Imam Imam Ghazali Ghazali. karya-karya Imam Ghazali aktsaru min min ini berarti terlalu banyak ya, untuk antakso, Dihitung. untuk dihitung. Nah, Mimma ja'alahu minna, Dijadikan menjadikannya ulama yang besar, Yang paling besar. ulama yang paling besar. Aktaro ala yang paling besar apanya? yang pengaruh. pengaruhnya di dalam sejarah pemikiran Islam. Iya, betul seperti itu. Nah, ya ini kalau kita menemukan, saya sampaikan lagi, kalau menemukan konstruksi seperti ini, akbar, kemudian ini isim tafdil ya, kemudian ada apa namanya tuh, isim yang menjadi mudhof ilaih, setelah itu ada tamyiz seperti ini, maka terjemahkan yang ulama dulu, baru kemudian akbar, baru kemudian atharon. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin saya coba perjelas lebih jauh lagi di sini mungkin. Di mana ini? Sudah terlihat ya Ibu ya? Sudah. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa kalau ada isim tafdil yang dia itu menjadi mudhof, al-mudhof ya Bapak Ibu, dan setelahnya itu ada alisim ya, yang majrur atau sebut saja ini adalah al-mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya. Setelah itu ada isim mansub atau tamyiz. Tamyiz kan mansub ya. Tamyiz. Atau tamyiz di sini. Tamyiz itu artinya apa sih Ustadz? Pembeda ya Ibu ya. Pembeda ya. Oh. Pembeda. Kalau arti literalnya pembeda. Nah, atau penjelas juga bisa. Penjelas. Oh. Pokoknya kalau tiba-tiba isim itu langsung jadi mansub gitu ya. Tanwin. Nah, ya yang bertanwin pastinya. Biasanya sih ini apa namanya itu nakiroh ya, tamyiz itu. Seperti misalnya 13 buku, salasata asyar kitaban. Nah, kitaban ini apa ini gitu kan. Dia bukan maf'ul bukan, maf'ul mutlak juga bukan, maf'ul ajri bukan. Kok tiba-tiba setelah ada nomor 13 langsung kitaban bukan kitabin. Nah, itu tamyiz namanya. Kitaban itu. Gitu. Ya. Nah, ada nanti tamyiz malhudz, ada penjelas tamyiz, ya Ustaz, penjelas. Ya, betul. Tamyiz malhudz sama tamyiz malfudz. Tapi di qawaid sebelumnya apa sudah pernah disampaikan Bapak Ibu? Pernah cuma lupa. Belum ya kayaknya. Belum ya? Yang belajar sama Ustadz Ustadz Junal ya. Oh ya. Ya nanti mungkin saya coba perjelas insya Allah besok. Nah, jadi di sini contohnya misalnya tadi ya Bapak Ibu. Ada akbaru. Terus al-ulama. Terus atharon begitu. Nah, di sini akbaru kan masuknya ke kategori isim tafdil. Baru kan ini isim tafdil ya. Al-ulama'i itu isim majrur kan.
karena dia menjadi mudhof ilai. Dan setelahnya itu adalah atharon. Ya, ini tamyiz. Maka yang harus kita terjemahkan pertama kali itu bukan akbarnya, tapi adalah al-ulamanya. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Edi ya. Jadi yang pertama itu adalah al-ulamanya. Kemudian yang kedua baru akbarnya. Yang ketiga baru athar. Gitu. Jadi akbarul ulama atharon artinya adalah ulama yang paling besar atharon pengaruhnya. Begitu. Contoh lagi yang lain ya, misalnya ada di sini waliullah misalnya. Aktsaru ibadillahi ta'atan, misalnya gitu ya. Nah, waliullah, walinya Allah itu aktsaru ibadillahi ta'atan. Berarti mana dulu nih? Yang tengahnya dulu kan? Nah, ini yang pertama, ibadullahnya. Kemudian aksarnya. Kemudian ta'atannya. Gitu. Jadi, waliullah adalah hamba Allah, ibadullah. Aksaru yang paling banyak ta'atan, ketaatannya dalam beribadah. Iya, dalam beribadah. Begitu. Ada lagi misalnya contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya Al-Masjid Al-Jami' di Jakarta contohnya apa ya? Andhaful masajid atau andhaful masjid juga bisa. Andhaful masajid. Jadi bilaton. Al-Masjidul Jami di Jakarta, Masjid Jami di Jakarta, andhafu al-masajidi bilaton. Merupakan, nah, al-masajid dulu kan, yang di tengah ini. Yang paling bersih. Ya. Yang paling bersih, bilat, apa bilat artinya? Lantai. Lantai, yang paling bersih, yang paling kinclong. Lantainya, misalkan begitu. Itulah ininya ya, tahapan-tahapannya. Kalau kita menemukan teks seperti ini. Baik, kita coba lanjutkan ke materinya. Karena Ibnu Rusdin yuhajamu Al-Ghazali asyaddu ma yuhajimu hadal akhir ala a'dami falasifati asrihi. Nah, apa nih terjemahannya nih? Yuhajimu masa diartikan menyerang, Ustaz? Apa ya selain menyerang? Iya, mengkritik lah gitu ya. Oh, mengkritik ya. Ibnu Rus mengkritik Imam Ghazali. Asyaddu dengan kritikan yang tajam
Dengan kritikan yang tajam di akhir. Asyaddu artinya apa berarti? Asyaddu. Sangat. Keras. Kan syadidun keras. Kalau asyaddu? Iya, paling keras. Paling keras atau lebih keras. Paling keras kritikannya di akhir atas filsafat yang terbesar pada zamannya. Filosof terbesar pada zaman. Filosof. Ya. Berarti Ibnu Rushd mengkritik Imam Ghazali secara lebih keras. Secara keras. Daripada kritikan Imam Ghazali. Al-Hadal akhir itu maksudnya. Hadal akhir itu kan ini. Ya kan? Daripada yang terakhir ini. Ya, terhadap para filosof besar pada zamannya. Oke, selanjutnya nomor 3, Bapak Ibu, silakan. Asri Ustaz. Ya, silakan jawab. Inna akhlaqiyatil hiwari fil islami aktsaru ihtiraman mimma kanat fil gharbil masihi fil usuril wusta. Oke, betul semua. Silakan diterjemahkannya. Akhlakiyat itu etika, al-hiwar dialog, etika dialog. Sungguhnya etika dialog dalam agama Islam itu lebih banyak menghormati daripada etika dialog di Barat. Masih Ustaz. Ya. Ya, etika dialog di Islam aktsaru ihtiraman. Ihtiraman itu menghormati, betul. Atau lebih terhormat begitu ya. Lebih terhormat daripada etika dialog di Barat. Iya, betul sekali. Nah, ini kita menggunakan aktsar dan ihtiram. Ihtiram ini kan masdar dari ihtarama yahtarimu ya. Oke, nomor 4. Betul, ini yang nomor 3 ya. Iya, Ustaz. Fil usuril wusta pada masa pertengahan gitu, Ustaz? Iya, pada abad pertengahan. Abad pertengahan. Mungkin abad pertengahan itu kayaknya dimulai dari abad berapa itu ya? Kisaran 8 mungkin ya sampai 15 sebelum Renaissance. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Mau lanjut lagi yang nomor 4 boleh? Asli. Ya. Innal muslimina al-mutatarrifina li ashaddi adawatin ala ikhwanihim fid dini mimma ala a'daihim min ghairil muslimina. Oh ya. Innal muslimina al-mutatarrifin la ashaddu. La di sini taukid sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan aneh kalau kita ketemu dengan la setelah sebelumnya ada inna. Innallaha lasami'un alim gitu. Di situ ada la kan. Nah, itu sebenarnya tekanan ya, tekanan saja. La syaddu adawatin apa adawatan ini? Adawatin. Adawatan. Oh, adawatan. Jadi apa Ustaz adawatan tuh? Tamyiz. Oh, tamyiz. Oh, tamyiz. La syaddu adawatan. La syaddu itu lebih, adawatan ini memusuhi ya. Boleh diterjemahkan langsung, silakan. Apa ya? Sungguhnya orang-orang muslim al-mutatarrifin apa sih? Ekstremis ya. Ekstremis itu sungguh lebih memusuhi terhadap saudara-saudara mereka pada agama mimana itu apa sih? Ala daripada musuh-musuh mereka dari selain orang-orang Islam. Iya. Jadi muslim ekstremis itu kayak model-model Khawarij itu lebih memusuhi teman semuslimnya daripada memusuhi orang kafir, non-muslim gitu. Makanya korban ekstremisme itu katanya menurut suatu penelitian lebih banyak umat Islamnya ketimbang orang lainnya, katanya begitu ya.
kayak di Bali, dimanapun. Kalau dulu di kaum Khawarij itu ada orang Khawarij, dia ketemu sama wanita muslimah dan hamil. Kebetulan dia dari kelompok lain, bukan Khawarij. Dibobol itu ininya, perutnya ya, sampai bayinya keluar. Kan kejam banget itu Khawarij. Tapi ketika ada pedagang, dia non-muslim, nggak diapa-apain sama dia. Gitu. Nah ini. Justru nggak diapa-apain itu, anehnya ya. Khawarij itu paling tidak toleran dengan kelompok umat Islam, tapi toleran dengan kelompok yang non-muslim. Kalau dari catatan sejarah begitu, karena kata mereka Islam itu toleran ke agama lain, tapi ke sesama muslim mereka musuh gitu ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu juga jadi target atau sasarannya Abdurrahman bin Muljam, begitu. Abdurrahman bin Muljam. Dan Abdurrahman bin Muljam ini yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu dikatakan sebagai orang yang aktsaru ibadatan katanya. Banyak ibadahnya. Kan ngeri juga ya. Bahkan dipuji-puji itu ada beberapa ulama yang memuji Abdurrahman bin Muljam ini. Khawarij padahal. Oke, nomor 5 Bapak Ibu silakan. Ada yang mau mencoba? Kiptiah itu. Bu Kiptiah udah ngantuk dia di sana jam 12. Udah jam 12 ya? Tidak coba. Ini saya salah nulis Bapak Ibu. Sudah ngantuk, sudah nggak menguap terus. Ya. Mantap ya jam 12. Ini ummatun, ini ummati ya. Saya salah nulis. Ummati ini. Ummati. Ya silakan Bu Kiptiah atau Bu. Oh ummati. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladzi rawahu Ahmad fi musnadihi inna aktsara munafiqin munafiki itu ada nunnya enggak Ustaz? Enggak ada. Enggak kelihatan. Nah, enggak ada. Oh, ada. Inna aktsara munafiki ummati kiro apa ini? Tak apa hamzah ini Ustaz? Qurra'uhum betul. Qurra'uhum. Iya. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam sanadnya, sesungguhnya yang paling banyak orang-orang munafik dari umatku dalam apa? Qurra'uhum apa bacaannya? Para qori'nya qurra'uhum. Oh para. Oh. Para ya, orang pembaca Al-Quran. Ini enggak jadi tamyiz, Ustaz. Qurra ini. Enggak, bukan. Oh jadi. Inna aksaru ummati. Iya. Munafiki. Oh iya, ada inna, betul. Ini berarti khobar kan? Inna aksaru ummati. Iya. Saya lupa kalau di depan. Ya ini saya juga merinding ya kan baca hadis Nabi ini. Di dalam membaca Quran. Munafik. Sesungguhnya orang yang paling yang munafik paling banyak di kalangan umatku itu adalah para qurra'nya, para pembaca, maksudnya para ininya apa? Para qori itu ya. Qori'ah. Iya. Kenapa tuh Ustaz artinya? Mungkin ini dulu saya juga pernah dijelasin oleh Pak Yai ya, Kiai Ali Mustafa Yaqub itu. Ya sekarang kan banyak ya MTQ begitu mungkin. Nah tapi tujuannya adalah untuk menang misalnya begitu. Oh, untuk bangga-banggaan gitu. Kebanggaan. Oh iya. Atau misalnya hafal Al-Quran tapi ya untuk sekarang kan ngetren misalnya kayak hafiz begitu ya Bu, bagus sih kalau menurut saya. Itu adalah perkembangan yang luar biasa ya. Tergantung niatnya ya Ustaz. Tergantung niatnya. Tapi ya ininya apa namanya tuh
Yang disorot di sini adalah bagaimana menghafal Al-Quran dipakai untuk mengais rezeki yang lebih banyak. Nah, begitu misalnya. Oh, iya, Jadi Juga biar saya bisa hafal berapa juz, wah supaya saya dapat jadi imam dapat di sana. gaji, kan bagus. Biar bisa pergi haji. Ya, itu upayain jelasinnya seperti itu. Kalau dulu itu. Jadi imam di masjid ini berapa ya, misalnya gitu. Wah, kalau ini lebih banyak nih karena 20 juta di Jepang dapat. Malaysia kayaknya Ustaz yang dibayar itu, imam dibayar itu di Malaysia. Di Malaysia ya? Juga dong. Iya. Kalau nggak bisa hidup lah, kesian. Iya, ada kan itu ceritanya itu. Ada kocok-kocokan itu imam Indonesia dan imam Malaysia itu. Ya lebih dihormati di sana ya Bu ya. Jangankan di Malaysia, mungkin di mana, di Jepang aja katanya. Oh iya. Atau di negara-negara barat malah itu imam lebih makmur. Besar, lebih makmur. Ya karena memang kalau menurut saya juga bingung memahami hadis ini karena kan di dalam hadis yang lain juga ada orang yang paling berhak mendapatkan ujroh itu kan yang mengajarkan Al-Quran, begitu. Nah, saya kira seburuk-buruk orang yang adalah orang yang tidak menghargai guru ngaji, begitu. Karena ini terlalu sufi, ini hadis sufi kali. Iya. Mungkin yang jago kuro-kuro itu dia harap pahala dari Allah itu Ibu. Niatnya tergantung. Takutnya nanti pahalanya dapatnya di dunia saja tuh, makanya dong berharap. Iya. Jadi itu boleh minta tarif itu kalau menurut saya sih ya untuk kayak karena ada hadis kan yang paling berhak untuk digaji itu kan orang yang ngajarin Quran. Dulu memang ada santer ustadz bertarif. Bagi saya sih yang itu harusnya berhak bertarif. Itu penceramah. Oh, penceramah ya. Kalau nggak salah. Yang paling berhak mentarif itu ya itulah guru ngaji. Tapi ya ini ya, karena memang ada kayaknya. Pada lillahi ta'ala. Pada lillahi ta'ala kebanyakan. Ya, kalau mungkin karena di ini. Oke, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sebelum saya akhiri karena mungkin sudah ini ya, sudah malam. Harusnya sampai jam 10 karena kita mulai jam 8. Mungkin untuk besok ini kita akan memulai materi dengan membaca reading 4 ini, aktivitas ini. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Tapi yang ada catatan nomor 6 ini bukan mit ya Bapak Ibu, tapi min ini. Min. Ya. Begitu. Nah, ini semua teks yang di sini, ini yang sudah kita pelajari di atas tentang isim tafdil, begitu Bapak Ibu. Nah, silahkan dicoba diamati dan juga dipelajari. Kalau kosakatanya itu ada di halaman pertama ya, kalau misalnya tidak menemukan kosakata di sini. Ustadz, ya, isim tafdil itu mabni apa mu'rab? Sebenarnya dia bisa juga itu menjadi mu'rab gitu Ibu. Oh, jadi inna afdola ya itu bisa ya, bukan inna afdolu, lucu juga afdolu. Iya, bukan inna afdolu. Inna afdola, dia mu'rab. Iya. Begitu. Hanya dia nggak bertanwin gitu ya. Iya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari awal sampai akhir kalau ada kata-kata yang keliru atau yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.
Itu sama-sama juga Ustaz. ya, kita lanjut besok insya Allah dengan materi ini ya, di awal pertemuan, dan lanjut ke materi berikutnya. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Ustaz.